Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatwatiroh dengan NIM 23101136 dari kelas 23A, Prodi Ilmu Komputer. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan sistem operasi algoritma FCFS atau yang disebut first come first server. Baik, lanjut. Apa itu algoritma FCFS? Algoritma FCFS adalah salah satu algoritma penjadwalan sederhana yang digunakan dalam manajemen sistem operasi. Prinsipnya adalah melayani proses sesuai urutan kedatangan tanpa memprioritaskan proses tertentu. Algoritma ini mudah diimplementasikan dan dapat memastikan keadilan bagi semua proses. Lanjut. Nah, pengertian algoritma FCFS ada 4 poin. Yang pertama, proses utama, dan yang kedua, keadilan, dan yang ketiga, kemudahan, yang terakhir, efisiensi. Dan yang pertama, proses utama. FCFS mengeksekusi proses sesuai urutan kedatangan, tanpa memperhatikan prioritas atau karakteristik proses. Dan yang kedua, keadilan. Algoritma ini memastikan semua proses mendapat giliran yang sama, sehingga terjamin keadilan. Dan yang ketiga, kemudahan. Karena prinsipnya sederhana, FCFS mudah untuk dipahami dan diimplementasikan. Dan yang terakhir, efisiensi. Meskipun sederhana, FCFS dapat memberikan kinerja yang cukup efisien dalam banyak kasus. Lanjut. Nah, prinsip kerja algoritma FCFS ada 3. Yang pertama, antrian proses. Proses-proses diatur dalam antrian sesuai urutan kedatangan. Dan yang kedua, eksekusi proses. Proses yang berada di depan antrian akan dieksekusi terlebih dahulu. Dan yang ketiga, proses pergantian. Setelah selesai, proses selanjutnya di antrian akan dieksekusi. Lanjut. Nah, contoh kasus algoritma FCFS. Ada proses pertama yaitu waktu tiba 0 menit dan waktu eksekusi 5 menit. Dan proses kedua, waktu tiba 1 menit dan waktu eksekusi 3 menit. Proses yang ketiga, waktu tiba 2 menit dan waktu eksekusi 8 menit. Dan proses keempat, waktu tiba 3 menit dan waktu eksekusi 2 menit. Lanjut. Kelebihan algoritma FCFS. Nah, yang pertama sederhana. Algoritma FCFS sangat mudah untuk dipahami dan diimplementasikan. 2. Adil. Semua proses mendapatkan giliran yang sama tanpa ada prioritas. Ketiga, efisien. Pada banyak kasus, FCFS dapat memberikan kinerja yang cukup baik. Dan yang keempat, deterministik. Hasil eksekusi proses dapat diprediksi dengan mudah. Nah, kekurangan algoritma FCFS. Yang pertama, starvation. Proses yang datang belakangan bisa tertunda lama jika proses sebelumnya memakan waktu lama. Dan yang kedua, tidak mempertimbangkan prioritas. FCFS tidak mempertimbangkan prioritas atau karakteristik proses, sehingga tidak optimal. Dan yang ketiga, tidak responsif. Proses yang datang belakangan harus menunggu lama sebelum dieksekusi. Implementasi algoritma FCFS. Yang pertama, buat antrian, dan yang kedua, eksekusi proses, dan yang ketiga, pindah ke proses berikut. Yang pertama, buat antrian. Proses-proses disimpan dalam antrian sesuai urutan kedatangan.
Dan yang kedua, eksekusi proses. Proses di depan antrian dieksekusi terlebih dahulu. Dan yang ketiga, pindah ke proses berikut. Setelah selesai, proses selanjutnya di antrian akan dieksekusi. Nah, contoh soal algoritma FCFS. Seperti rumus yang ada di gambar, yaitu rumus current time adalah BT1 ditambah BTN, BT2 ditambah BTN. Dan rumus turn around time, CT kurang AT. Dan rumus waiting time, TAT kurang BT. Nah, yang dicari itu adalah completion time, current time. Nah, jadi current time-nya itu akan ditambahkan. Proses pertama akan ditambahkan ke arrival time ditambah burst time. Jadi 0 tambah 10 sama dengan 10, yaitu completion time ditaruh 10. Dan proses kedua 10 ditambah 5. 10 ditambah 5 itu 15. Jadi current time-nya itu 15. Jadi selanjutnya proses ketiga 15 ditambah 8. 15 ditambah 8 itu jadi 23. Jadi proses ketiga itu current time-nya adalah 23. Dan 23 tambah 6. Proses keempat itu 23 tambah 6 adalah 29. Jadi proses keempat current time adalah 29. Nah, terus yang dicari adalah turn around time. Nah, turn around time itu current time dikurang around time. Jadi proses pertama itu tetap 10 karena dia karena dia awalannya 10. Jadi 10 kurang 10 tetap 10. Jadi 10 15 10 kurang 15 kurang 1. Di proses kedua itu 15 kurang 1 adalah 14. Jadi proses kedua adalah turn around-nya adalah 14. Dan proses ketiga 23 kurang 2 adalah 21. Jadi proses ketiga turn around itu adalah 21. Dan proses keempat 23 kurang 3. 23 kurang 3. Jadi 23 kurang 3 29 kurang 3. 29 kurang 3 itu 26. Jadi proses keempat turn around adalah 26. Dan yang terakhir yang dicari adalah waiting time. Nah, yang mau dicari itu waiting time. Jadi rumusnya itu TAT kurang BT. Turn around time dikurang burst time. Jadi proses pertama itu tetap 10. Dan proses kedua itu TAT dikurang BT. Turn around dikurang burst time. Jadi 14 kurang 5. Proses kedua itu akan dikurangkan. 14 kurang 5 adalah 9. Dan proses ketiga jadi waiting time, proses kedua waiting time adalah 9. Dan proses ketiga 21 kurang 8. Jadi 21 kurang 8 13. Jadi proses ketiga waiting time adalah 13.
Dan proses keempat turnaround time dikurang burst time, yaitu 26 kurang 6 adalah 20. Jadi proses keempat waiting time adalah 20. Nah, jadi inilah hasil completion time, turnaround time, dan waiting time. Sudah itu akan total turnaround akan dijumlahkan dengan rata-rata. Nah, kita akan menotalkan turnaround time. 10 tambah 14 tambah 21 tambah 26 adalah 71. Jadi total turnaround time adalah 71. Dan kita akan totalkan waiting time. 0 tambah 9 tambah 13 tambah 20. Jadi total adalah 42. Jadi total waiting time itu adalah 42. Dan kita akan mencari rata-ratanya. Rata-rata turnaround time. Jadi 10, 14, 21, 26. Jadi rata-rata turnaround time itu adalah 17,75. Dan rata-rata waiting time 0, 9, 13, 20. Jadi rata-rata waiting time itu adalah 10,5. Begitulah contoh soal algoritma FCFS. Nah, terima kasih atas presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.